Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang berapa jumlah bilangan rakaat sholat tarawih yang dianjurkan untuk dilakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelaksanaan sholat tarawih pada pembahasan kali ini akan saya bagi pada dua fase, yaitu fase ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sampai pada masanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian fase yang kedua yaitu fase ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah penggantinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada satupun riwayat hadis yang menyebutkan tentang penentuan jumlah bilangan tertentu pada pelaksanaan sholat tarawih. Hal ini dipertegas pendapat dari Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan kurang lebihnya hadis-hadis terkait pelaksanaan sholat tarawih dan anjuran untuk melaksanakan sholat tarawih tidak ada satupun yang menentukan jumlah bilangan tertentu. Artinya pada pelaksanaan sholat tarawih di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibebaskan berapapun jumlah rakaat yang disolatkan gitu. Kemudian itu juga nanti diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau juga mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyatakan tentang kekhususan melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah bilangan 20 rakaat itu termasuk hadis-hadis yang lemah gitu. Nah itu pelaksanaan sholat tarawih di masa Nabi yang memang tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Hanya memang terdiri dari sholat malamnya plus witirnya. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih pada fase kedua, yaitu di masanya sahabat Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah. Disinilah kemudian terjadi beberapa penetapan jumlah bilangan tarawih. Ada yang menyebutkan bahwa jumlah bilangan yang diminta oleh sahabat Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat tarawih yang pertama kali sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir menjadi 23 rakaat gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa ada riwayat yang menyebutkan anjuran untuk melaksanakan sholat tarawih itu 39 rakaat, yaitu 36-nya tarawih plus 3 witirnya gitu. Ada juga yang kemudian menyimpulkan bahwa sholat tarawih atau secara umum sholat malam, termasuk di dalamnya ada sholat malam di bulan Ramadan, itu tidak lebih dari 11 rakaat sebagaimana riwayat hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha gitu. Namun memang menjadi menjadi kemudahan buat kita, artinya kita mau memilih yang 11 rakaat juga silahkan, mau memilih pendapat yang 23 rakaat juga silahkan, mau mengambil yang 39 rakaat juga silahkan. Nah pada masa setelah Umar bin Khattab memang terjadi perbedaan antara penduduk Madinah dengan penduduk Makkah. Penduduk Makkah itu sholatnya hanya 23 rakaat saja. Hanya saja setiap 4 kali rakaat salam, kemudian jadi 2 rakaat salam mendapatkan 4 rakaat istirahat. Nah istirahatnya itu diisi dengan tawaf 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah bagi penduduk Makkah yang sholat tarawihnya ada di Masjidil Haram di sekeliling Ka'bah gitu. Lah melihat kondisi yang sepertinya kok enak banget gitu, orang-orang Madinah iri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah kok kayaknya enak banget, mereka mendulang banyak pahala dengan sholat tarawihnya ditambah dengan sela-selanya itu diisi dengan tawaf gitu. Nah orang-orang Madinah iri, makanya iri mereka itu dimunculkan dalam bentuk ibadah. Nah kalau mereka bisa 23 rakaat ditambah dengan tawaf beberapa kali, nah kami orang-orang Madinah akan menambah jumlah bilangan rakaat tarawih menjadi 36 plus witirnya 3 berarti menjadi 39 rakaat gitu. Itu penduduk Madinah gitu. Nah adapun nanti sebagian ulama yang memilih 11 rakaat itu biasanya sebagaimana yang termaktub dalam dinukil dalam kitab Al-Mausu'ah, orang-orang yang para ulama yang melaksanakan sholat tarawihnya hanya 11 rakaat itu biasanya yang dibaca adalah ayat mi'in atau ayat-ayat yang jumlahnya ratusan seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa dan lain-lain itu. Sehingga mungkin mulainya dan selesainya itu akan sama antara yang 23, antara yang 11 rakaat dan 39. Karena yang 11 rakaat pun memilih ayat-ayat yang panjang gitu. Namun demikian teman-teman sekalian,
silahkan mau milih pendapat yang mana, tapi yang jelas kita tetap harus sholat tarawih, karena sholat tarawih itu bagian dari sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orang yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah sholat tarawih, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka nanti dosa-dosanya akan diampuni pada dosa yang telah lampau. Artinya tahun yang kemarin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran melaksanakan sholat tarawih. Demikian teman-teman sekalian, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.